kembali dengan saya Laila di Aan Channel. Malam ini saya ditemani oleh salah satu pimpinan GP Ansor Jawa Timur, Bapak Safril. Sahabat Safril. Karena masih muda. Atau Mas Safril aja ya? Iya, Mas aja, Mas. Mas Safril. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebelum acara ini dilangsungkan, kami berdua sudah melakukan vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah, juga sudah melakukan swab antigen. Jadi kami mohon izin untuk melepas masker ya. Saya udah vaksin ya, masih ada sisanya ini. Sudah 2 kali apa sekali? Alhamdulillah sudah sekali. Jadi ini sahabat Safril ya. Betul. Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur. Betul. Bidang Ekonomi dan Pengembangan UMKM. Betul, pengembangan UKM. UKM. Usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Sebelumnya mungkin bisa sharing kepada kita, kenapa sih kok kemudian dipilih di bidang ini gitu? Mungkin sebelumnya memang sudah punya usaha di bidang ekonomi, usaha ya bidang ekonomi sih. Sebetulnya nggak memilih saya. Ya. Saya dipasrai, diberi mandat untuk diberi mandat untuk mengelola bidang ekonomi dan pengembangan UKM ini. Awalnya saya nggak memilih karena background saya sebetulnya basic pendidikan saya bukan ekonomi dan pengembangan UKM. Tetapi saya memang lekat sekali dengan UMKM karena saya pelaku UMKM. Itulah kemungkinan yang pada akhirnya saya dipasrai untuk mengelola perekonomian dan pengembangan UKM sahabat-sahabat Ansor di Jawa Timur. Awalnya seperti itu. Untuk Ansor Jawa Timur sendiri, kaitannya dengan sahabat Safril sebagai wakil ketua Ansor di bidang tersebut, apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama, sesuai mandat Rakorwil Ansor Jawa Timur pertama kali itu, saya diberi mandat untuk memberikan literasi keuangan kepada sahabat Ansor. Yang kedua, pengawalan permodalan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat Ansor yang mempunyai usaha. Yang ketiga, akses pemasaran, akses permodalan dan akses pemasaran itu yang paling utama itu. Nah, berkaitan yang pertama tadi literasi keuangan bahwa begitu banyak sahabat-sahabat Ansor karena Ansor itu basisnya kan di pedesaan. Ya. Ansor itu basisnya di pedesaan. Jadi masih begitu banyak sahabat-sahabat Ansor yang dalam tanda kutip belum begitu paham terkait literasi keuangan. Sehingga tidak sedikit teman-teman Ansor itu kemarin misalnya yang tertipu pinjaman online misalnya karena ketidaktahuannya. Begitu juga investasi bodong itu belum paham mereka, dan ada apa saja di sektor keuangan itu mereka rata-rata tidak tahu. Dan di Ansor itu ada sekitar 400 sekian pelaku UMKM yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Ansor di Jawa Timur. Ini yang terdata karena Ansor Jawa Timur itu punya database pelaku UMKM di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor itu ada 400 lebih. Nah, dari 400 lebih itu pelaku UMKM itu mereka rata-rata menggunakan modal pribadi, modal sendiri seadanya. Sangat sedikit sekali, hanya sekitar 25% itu yang menggunakan dana perbankan, yang memanfaatkan fasilitas pinjaman bank untuk modal usahanya itu. Artinya literasi keuangan teman-teman itu masih apa adanya, mereka perlu pencerahan terkait itu. Makanya kita itu menggalakkan literasi keuangan, pelatihan-pelatihan keuangan gitu, sosialisasi terkait perbankan itu
kita galakkan. Ada kerjasama nggak dengan pihak perbankan sendiri? Sementara ini terkait kerjasama itu, kalau sama perbankan yang sudah kita laksanakan itu dengan BNI, terus sama BRI, sama Bank Jatim, kita sudah MOU terkait akses permodalan dan literasi keuangan. Dengan otoritas jasa keuangan juga, OJK itu nanti sasarannya supaya sahabat-sahabat itu tidak terjebak kepada pinjaman online, kepada investasi ilegal, investasi bodong seperti itu. Dan itu kita masif lakukan sosialisasi. Dari 400 tadi UKM yang sudah terdata ini harus NU semua kan Mas? Enggak. Tapi karena kita nge-linknya dengan Ansor, dan Ansor yang nge-share link itu ke cabang-cabang, ya otomatis saya rasa itu NU semua. Iya. Karena kita nge-share-nya kan ke grup-grup Ansor. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, meskipun nggak harus dari teman-teman NU gitu ya? Aslinya nggak apa-apa, cuma kan mereka pasti sungkan kalau bukan NU kan pasti sungkan. Itu karena kita itu nggak sekedar bikin database gitu loh, kita aktif bikin pelatihan. Kalau ada informasi yang berkaitan dengan dengan potensi ekonomi, itu kita kasih tahu mereka. Seperti ini yang terbaru ini kita lagi ada kerjasama sama BNI terkait Agen 46. Di agen BNI 46 itu, BNI Agen 46 istilahnya. Kalau sampean pernah lihat ada plakat BRI Link, lah itu mirip seperti itu. Nah ini kita kerjasamanya sama Agen BNI 46. Nah itu nanti sahabat-sahabat Ansor yang pelaku MKM ini terutama bisa juga membuka Agen 46 di rumahnya, di tokonya, misalkan dia punya toko kelontong. Nah, di situ nanti dibukakan Agen 46. Itu nanti fungsinya apa? Fungsinya sama seperti perbankan. Misalnya nanti orang listrik, bisa transfer di situ, bisa bayar kebutuhan sehari-hari di situ, bayar listrik, bayar PDAM dan lain sebagainya, bayar Telkom misalnya. Nah, apa yang membedakan antara punya Ansor yang bekerja sama dengan perbankan tadi dengan mungkin yang lain? Ini karena kita MOU sama BNI. Jadi BNI memberikan prioritas kepada sahabat-sahabat Ansor untuk mengajukan itu. Ini sampai sekarang masih kita himpun ini teman-teman yang sudah daftar, ada ratusan yang daftar sampai saat ini. Insyaallah minggu depan baru kita buka, ada berapa itu tersebar seluruh Jawa Timur. Kita sudah nge-link ke seluruh pimpinan BNI seluruh Jawa Timur dan Ansor seluruh Jawa Timur. Misalnya ini di Tuban tuh ada 100 pendaftar misalnya ya. Nanti itu yang handle Ansor Tuban sama BNI Tuban gitu loh. Di Banyuwangi juga seperti itu. Dan itu sudah menyebar, sudah banyak yang daftar. Nah, itu nanti menjadi potensi pengembangan ekonomi baru bagi sahabat-sahabat Ansor di daerah. Kalau untuk Jawa Timur ini kan, kalau saya lihat ini sebenarnya kan hanya sebagai fasilitator antara ekonomi di kabupaten kota di daerah-daerah tadi dengan pihak perbankan, dengan keuntungan tadi yang sudah disampaikan. Untuk Ansor sendiri sebenarnya untuk Jawa Timur maksud saya. Iya. Feedbacknya apa ini, sahabat Safril? Kalau feedback ya kita membuka peluang usaha bagi sahabat-sahabat itu saja, karena kita itu kan hikmat ya. Jadi di Ansor ini kan hikmat. Di Ansor itu ada istilah trilogi hikmat di Gerakan Pemuda Ansor. Yang pertama ngader, yang kedua ngaji, yang ketiga makaryo, 3M lah. Oh bukan 3M, ada 3 pokoknya. Tapi yang pertama kalau ngaji nggak di bidangnya sahabat Safril dong. Jadi ada tiga trilogi kalau saya membahasakan trilogi hikmat dalam Gerakan Pemuda Ansor. Yang pertama itu ngader melalui bidang kaderisasi, dan itu masif karena Ansor adalah organisasi kaderisasi. Yang kedua ngaji melalui majelis zikir dan selawat Rijalul Ansor. Ini yang senang selawatan, yang senang ngaji, yang senang
kajian-kajian keislaman ya nanti wadahnya di situ, numpuk di situ. Kalau saya boleh nggak ini masuk? Sebentar, yang ketiga Makario kerja lah nanti melalui Ya, tadi UKM, melalui kerjasama. Ansoruna Business Iya. School. Oh, ini beda lagi? Sama sih sebetulnya. Itu nanti itu badan taktisnya lembaga perekonomian. Ini saya kalau mau daftar Ansor Bisa nanti jadi penghibur. Kita ini ya apa namanya? Itu banyak warga NU yang tidak terwadahi di wadah-wadah di kantong-kantong organisasi NU tidak terwadahi itu juga banyak juga yang dari ke Ansor. Ya kita wadahi seperlunya lah. Kita wadahi seperlunya. Misalnya beberapa waktu yang lalu kami Ansoruna Business School Jawa Timur itu Badan Perekonomian Ansor Jawa Timur mengadakan pelatihan telepon Islami misalnya. Oh ya. Nah itu pesertanya malah 90% itu bukan Ansor. Banyak ibu-ibu muslimat, banyak mbak-mbak fatayat yang ikut. Alasannya mereka kenapa? Yang pertama ya pengen tahu, yang kedua pengen belajar, yang ketiga mereka tidak punya wadah di kampungnya masing-masing. Misalnya warga NU yang tidak terwadahi dalam organisasi muslimat misalnya. Itu bingung nih, saya pengen muslimatan tapi di kampung saya nggak ada misalnya. Itu akhirnya karena tahu Ansor punya kegiatan kayak gini, akhirnya datang ke kita. Tapi ini nggak ada gesekan antara Ansor dengan muslimat ketika misalkan seperti ini, ketika Ansor yang buat kegiatan, ternyata malah yang hadir itu adalah teman-teman muslimat. Ya enggak, ini karena kan khidmat ini kan. Ini kembali lagi karena karena niat kita baik. Karena niat kita baik, kita bukan dalam rangka rebutan, bukan dalam rangka menang-menangan kan. Karena kita bikin pelatihan dan mereka merasa butuh gitu. Mereka merasa butuh dan kebetulan Ansor yang mengadakan. Wah, akhirnya mereka. Tapi memang untuk Ansor sendiri targetnya itu memang untuk siapa? Ibu-ibu atau bagaimana? Jadi Ansor itu pemuda NU usia antara 25 tahun sampai 40 tahun. Itu yang Ansor. Jadi kalau sampean mau gabung dengan Ansor ya nggak bisa. Kalau jadi simpatisan Ansor ya bisa lah. Saya mau daftar itu simpatisan. Bisa, kalau jadi simpatisan bisa. Tadi ada literasi keuangan. Kemudian ada pengawalan ini apa namanya permodalan ya, sama pemasaran. Pengawalan permodalan. Ini ngapain ini, sahabat Safril? Yang apa dulu? Yang pengawalan permodalan. Pengawalan permodalan itu teman-teman yang punya usaha kan otomatis dia butuh modal untuk usahanya, untuk mengembangkan usahanya, untuk melakukan ekspansi kan butuh modal ya. Nah kita bantu ini MOU sama Bank Jatim misalnya. Sama BNI, sama BRI itu kita bantu untuk mendapatkan kredit KUR. Itu kredit usaha kan rakyat harus punya jaminan. Betul, tapi tidak seribet yang bukan Ansor seperti itulah. Kita ada privilege kita minta ada privilege dalam tanda kutip, insya Allah ya diutamakan. Kalau untuk yang akses pemasaran ini? Akses pemasaran kita ini kan banyak teman-teman yang punya usaha misalnya kalau di Pamekasan itu dia punya produk unggulan itu keripik singkong, ada apa namanya umbi-umbian yang diolah jadi keripik jadi oleh-oleh gitu loh di Pamekasan itu mas-mas Ansor. Mas Ansor. Itu kita fasilitasi, kita bantu apa namanya akses pemasarannya. Kita punya istilahnya punya marketplace sendiri juga. Selain kita bantu ke marketplace yang sudah umum, kita punya marketplace Ansor di Ansoruna Business School. Itu bisa nanti kalau dicari di ansorunajatim.com itu ada marketplace-nya juga. Kita bantu tawarkan produknya teman-teman ini. Dan kita bikin pelatihan juga, pelatihan bagaimana cara packaging, cara pengemasan, mulai dari teknis mengulangnya itu juga kita lakukan coaching klinik lah. Seperti itu. Hari ini masih tetap mengadakan pelatihan tadi itu? Sejak pandemi ini berkurang, tapi kita fokus di webinar-webinar.
melalui pembinaan. Cuma ada beberapa daerah itu yang level istilah PPKM-nya itu Rendah, agak longgar, itu kita lakukan pelatihan di sana. Yang terbaru itu di Pamekasan beberapa waktu yang lalu ya, udah COVID ini. Kita bikin pelatihan di sana. Kalau untuk ke depan Ansor ini maunya apa? Jadi Ansor itu kan fokus di kaderisasi sebetulnya. Jadi bidang apapun, baik bidang ekonomi, bidang kehutanan, bidang kelautan, bidang kemaritiman dan lain sebagainya, itu bidang inovasi industri misalnya, bidang cyber, muaranya adalah pada kaderisasi. Muaranya adalah kaderisasi karena tugas kita itu sebagai pemuda NU, sebagai pemuda Ansor adalah mengenalkan NU, mengenalkan Ansor kepada seluruh kalangan muda, kepada segenap pemuda-pemuda NU dimanapun berada, dengan cara apapun. Nah, jadi bidang perekonomian, bidang kehutanan ini hanya menjadi wasilah nanti dalam rangka kita mengkader mereka, dalam rangka kita mengenalkan NU, mengenalkan Ansor kepada orang-orang di luar sana, kepada pemuda-pemuda di luar sana. Misalnya yang mereka yang respect terhadap perekonomian, ya nanti kita kaderisasi melalui perekonomian. Mereka yang cenderung aktif di bidang kehutanan, ya mereka nanti akan dikader melalui kehutanan misalnya, dalam dunia kehutanan. Nah, yang mereka yang aktif dalam bidang maritim, ya mereka nanti dikader melalui maritim. Dalam tanda kutip, kaderisasi non formal. Seperti itu. Mereka yang di luar sana yang tidak mengenal NU, yang tidak mengenal Ansor, bagaimana caranya mereka simpati terhadap NU, bagaimana mereka caranya dekat dengan Ansor. Nah, ini melalui bidang-bidang ini. Seperti itu. Kalau untuk tadi kembali ke tadi pembahasan kita terkait ekonomi dan pengembangan UKM ini, untuk Ansor sendiri ada kerjasama dengan OPD atau pemerintah daerah? Di beberapa daerah, di beberapa cabang itu ada dengan dinas-dinas tertentu itu ada kerjasama. Misalnya di beberapa kabupaten itu kan mereka kerjasama sama BLK, Badan Badan Pelatihan Kerja ya. Itu mereka dilatih mekanik, dilatih mesin dan lain-lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh daerah tadi itu ya. Dan apa yang ada di BLK itu, mereka juga biasanya kerjasama sama mereka. Kalau di Jatim banyak sendiri, sahabat-sahabat? di Jawa Timur sampai saat ini yang terlaksana itu belum. Kalau wacana-wacana sudah banyak. Jadi kalau ketemu sama jabat itu banyak yang nawar, kamu nanti kita kerjasama ini ya, kita akan membangun ini. Jadi masih janji-janji. Jadi ini nyendatnya di pemerintah daerahnya atau di Ansornya? Jadi gini, pemerintah itu kan seneng kalau bikin janji. Tuh, pemerintah itu hobi kalau berwacana. Nanti kita akan membangun ini. Kita punya program ini, nanti tahapannya seperti ini. Akses permodalannya melalui ini. Itu banyak kan. Tapi eksekusi di lapangan kan susah. Kita kadang pakai karena tidak ketemu kepentingan politik itu aja. Itu sudah ruwet nanti di lapangan. Jadi sampai saat ini belum ada yang tereksekusi berkaitan dengan itu perekonomian loh ya. Kalau wacana sudah panjang, sudah banyak. Kalau janji-janji sudah banyak, tapi belum ada yang tereksekusi secara. Masih lama nggak ini periodenya? Sampai tinggal 2 tahun lagi ya. Semoga mungkin dalam 2 tahun ini segera terlaksana. Insya Allah ada. Terakhir sahabat Safril, karena waktu kita terbatas, apa sih harapan dari sahabat Safril sebagai wakil ketua GP Ansor Jawa Timur terhadap pemuda-pemuda Ansor khususnya yang kaitannya dengan ekonomi? Kita berkhidmat sebaik-baiknya melalui perekonomian ini. Gini, minimal sahabat-sahabat Ansor itu untuk kebutuhan pribadinya sudah tercukupi, gitu saja. Ketika mereka kebutuhan pribadinya tercukupi, ketika dianya sendiri sudah selesai, artinya ngurus organisasi itu sudah bisa plong. Kita tidak bisa ngurus organisasi ini, macak ngurus umat.
macak ngurus Tapi belum masyarakat. selesai. Tetapi dia sendiri masih terbebani oleh hutang-hutang. Ketika dia masih terbebani oleh cicilan, ketika mereka masih terbebani oleh omelan istri di rumah. Nah, ini akan menjadi beban. Paling tidak sahabat-sahabat yang berkhidmat di Ansor itu untuk urusan makan, untuk urusan beli susu anaknya, untuk urusan beli make up istrinya itu sudah selesai. Sudah clear, dia sudah bisa plong. Jadi tidak ada mereka ngurusi organisasi, pulang ke rumah dimarahi istri. Mereka pulang ke rumah, mereka ngurusi organisasi, pulang ke rumah disambati anak. Nah, ini kan nggak ada lagi seperti itu. Nah, paling tidak ini harus selesai nih. Pribadinya selesai, kebutuhan individunya selesai. Melalui apa? Melalui pengawalan usaha-usaha ini. Seperti itu. Ya, jadi itu saja sahabat Safril untuk diskusi kita Oke. malam ini. Terima Semoga kasih. nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima Itu kasih, saja. saya nanti berharap bisa hadir di sini lagi, bisa bicara panjang lebar karena masih banyak yang pengen saya sampaikan sebetulnya. Ya, mohon maaf untuk itu. Nanti kita bisa sambung lagi ya. Dan Oke. malam ini saya kira ini sesi kita yang sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu Ansor, yang belum tahu NU, Harus tahu, nanti harus tahu ya. karena gak kenal itu gak Nggak apa sayang. istilahnya, gak Nggak sayang cinta. itu gak kenal gak cinta. Ya, jadi Harus harus kenal. kenal ya. Dan nanti kalau mau tahu lebih tentang Ansor, tentang ekonomi pengembangan UKM, bisa nanti kita bisa kontak langsung ke Rumah Aspirasi. Itu saja dari kami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.